Nah, pertarungan-pertarungan antara karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece merupakan salah satu pertarungan yang sangat menarik dan pastinya banyak ditunggu oleh para fan One Piece. Tentunya ada beberapa pertarungan yang pastinya sangat seru jika pertarungan antara dua karakter kuat tersebut diperlihatkan oleh Oda Sensei baik di manga ataupun animenya. Dan memasuki edisi kelima Baku Hantam kali ini, kita akan mempertarungkan karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece, di mana sesuai dengan hasil polling kemarin, kita akan membahas pertarungan antara mantan Fleet Admiral Sengoku melawan pemimpin organisasi Revolutionary Army, yaitu Monkey D. Dragon. Tentunya menurut Mimin pribadi sih, pertarungan antara dua karakter kuat ini sangat seru. Sengoku yang merupakan pihak dari pemerintah dunia, dan Monkey D. Dragon orang yang paling dicari oleh pihak pemerintah dunia. Lalu, jika pertarungan ini terjadi, apakah sosok Sengoku mampu mengalahkan Monkey D. Dragon? So, tanpa basa-basi lagi, mari kita to fight. Dan seperti biasa, ada beberapa poin penting yang akan Mimin nilai untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan kali ini, yaitu kekuatan buah iblis, kekuatan haki, dan kekuatan fisik serta stamina. Nah, Mimin harap nakama semua menonton pembahasan video kali ini sampai selesai, agar kita bisa menganalisa bersama siapa yang layak menjadi pemenang dalam edisi Baku Hantam kelima kali ini. Dan jangan lupa siapkan cemilan kalian. Poin yang pertama yang akan kita nilai adalah kekuatan buah iblis. Dimulai dari Sengoku, meskipun saat ini Sengoku sudah mundur dari jabatan Fleet Admiral Angkatan Laut, namun dia masih tetap bekerja di Angkatan Laut. Sengoku sendiri merupakan seorang veteran Angkatan Laut dan satu angkatan bersama Garp serta Nenek Suru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Sengoku ini merupakan pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hito Hitonomi model Daibutsu Buddha, di mana dengan kekuatannya ini, Sengoku dapat berubah menjadi patung Buddha emas raksasa. Selain itu, dengan kekuatan buah iblisnya ini, menjadikan Sengoku sosok yang sangat ditakuti oleh para bajak laut. Tak heran, alasan kenapa pemerintah dunia memilih Sengoku sebagai seorang Fleet Admiral, dan hal ini pun dapat kita buktikan ketika Sengoku dan Monkey D. Garp menghajar Shiki di Marineford. Dampak dari pertarungan mereka pun sampai membuat setengah Marineford hancur. Selain itu, ketika perang besar di Marineford pun, Sengoku tampil dengan sangat ganas ketika menghajar Luffy dan Ace, serta menghajar bajak laut Kurohige dengan shockwave-nya. Menurut Mimin sih, kekuatan buah iblis Zoan milik Sengoku ini memiliki daya serang yang sangat kuat, yang luar biasa besar. Dan jika kita perhatikan lagi, ketika anggota bajak laut Kurohige terkena shockwave milik Sengoku ini, mereka sampai terpental, dan area di sekitar serangan tersebut pun sampai hancur. Selain itu, kekuatan buah iblis Mythical Zoan akan memberikan kemampuan tambahan yang unik bagi penggunanya. Ya, meskipun kita semua belum mengetahui sih kekuatan tambahan apa yang dihasilkan dari kekuatan buah iblis milik Sengoku ini, namun Mimin rasa sih kekuatan tambahan tersebut berkaitan dengan kekuatan defense. Lalu bagaimana dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh sang ketua Revolutionary Army, yaitu Monkey D. Dragon? Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei apakah Dragon ini adalah pengguna kekuatan buah iblis atau tidak, tetapi menurut Mimin, Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti bahwa kemunculan Dragon selalu berkaitan dengan cuaca buruk dan angin. Pertama, ketika dia menyelamatkan Luffy dari Smoker saat di Lockdown. Cuaca ketika itu tiba-tiba berubah menjadi hujan deras dan badai. Kedua, saat Luffy akan dieksekusi mati oleh Buggy. Anehnya, tiba-tiba petir menyambar panggung eksekusi yang kemudian menghancurkan panggung tersebut, dan akhirnya Luffy pun bisa selamat. Ketiga, saat Sabo hampir saja tenggelam, tiba-tiba muncul Dragon yang kemudian menyelamatkan nyawanya dan membawa Sabo ke kapal pasukan Revolutionary Army. Yang menarik di sini adalah dari sudut pandang ketika Dragon menyelamatkan Sabo, posisi Dragon ini seolah-olah tidak tampak ke atas air alias mengapung. Dan ketika Dragon tiba di kapal, ada banyak angin atau asap di seluruh tubuhnya. Dengan semua peristiwa tersebut, terutama peristiwa di Lockdown, tentu rasanya bukan sebuah kebetulan semata. Jika kita melihat dari efek yang dihasilkan, kemungkinan besar Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis Logia dengan kekuatan elemen angin atau udara.
Hal ini pun diperkuat dengan unsur yang dimiliki dari kekuatan naga Kaido, di mana kekuatan naga Kaido ini terdiri dari 3 elemen, yaitu api, petir, dan angin. Elemen api sendiri sudah diwakili dari kekuatan buah iblis Sabo, petir diwakili oleh kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Enel, dan kekuatan angin kemungkinan besar diwakili oleh Dragon, yang dimana sama-sama memiliki arti naga dari perubahan wujud Kaido. Jika Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis Logia elemen angin, maka dengan kekuatan buah iblis ini, Dragon dapat menciptakan dan mengontrol sebuah angin sesuka hatinya, serta dapat menciptakan serangan-serangan yang mematikan seperti halnya Kaido. Tentunya dengan kekuatan buah iblis Logia ini juga, Dragon menjadi orang yang sangat sulit untuk dikalahkan. Poin yang kedua yang akan kita nilai adalah kekuatan haki. Sebagai seorang yang pernah menduduki kursi Fleet Admiral, tentunya sekelas Sengoku pasti memiliki kekuatan haki. Nah, ada fakta menarik dalam sebuah Vivcard databook bahwa Sengoku merupakan karakter yang memiliki kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja, di mana hal ini membuat Sengoku menjadi satu-satunya angkatan laut yang sudah dikonfirmasi resmi yang memiliki kekuatan Hosoku Haki. Ya, meskipun sejauh ini Sengoku belum pernah memperlihatkan kekuatan Hosoku Hakinya, namun terlepas dari hal tersebut, itu artinya Sengoku termasuk karakter yang memiliki kekuatan ketiga jenis haki. Ya, karena sudah bisa dipastikan sekelas Fleet Admiral pasti memiliki kekuatan Ken Bunsoku Haki dan Busosoku Haki. Selain itu, kekuatan haki seorang Fleet Admiral pun pasti sudah di level tingkat tinggi. Bahkan, sekelas Admiral saja mampu menghentikan gelombang kejut milik Shirohige dengan kekuatan haki mereka. Nah, dengan kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang dimiliki oleh Sengoku, tentunya akan sangat mengerikan jika dikombinasikan dengan kekuatan haki, terutama kekuatan Hosoku Haki, sama seperti halnya Kaido. Di sisi lain, bagaimana dengan sosok Monkey D. Dragon? Nah, sosok Monkey D. Dragon merupakan salah satu karakter yang kemungkinan besar diyakini memiliki ketiga kekuatan jenis haki, di mana hal ini bisa dibuktikan dengan diperlihatkannya Sabo ketika latihan bersama Kuma dan Monkey D. Dragon. Selain itu, ketika Dressrosa, kita pun telah melihat bagaimana hasil latihan Sabo selama bergabung dengan Revolutionary Army. Sabo mampu mengkombinasikan kekuatan hakinya dalam berbagai macam serangan. Contohnya teknik cakar naga yang dia kombinasikan dengan Busosoku Haki. Lalu kekuatan Ken Bunsoku Haki Sabo pun diperlihatkan ketika Sabo mampu dengan mudahnya menghindari serangan-serangan musuh ketika pertarungan Colosseum. Meskipun saat ini kita belum diperlihatkan apakah Sabo mampu menggunakan kekuatan Hosoku Haki, namun dengan kekuatan Sabo saat ini, Sabo bisa menjadi tangan kanan dari organisasi Revolutionary Army. Itu artinya sosok Monkey D. Dragon pasti memiliki kekuatan haki di atas Sabo. Mengingat Dragon ini ketua dari Revolutionary Army, di mana seperti yang kita tahu bahwa organisasi Revolutionary Army adalah organisasi yang dianggap sangat mengancam pemerintah dunia secara langsung. Maka aneh saja sih jika sudah selevel ini, sosok Monkey D. Dragon yang merupakan pentolan Revolutionary Army tidak menguasai ketiga jenis haki, terutama kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja. Poin yang terakhir adalah kekuatan fisik dan stamina. Meskipun Sengoku merupakan seorang veteran angkatan laut, namun jangan salah, di usianya kini yang menginjak 79 tahun, Sengoku masih terlihat cukup prima. Bahkan 2 tahun yang lalu ketika perang Marineford saja, di usia tuanya, Sengoku mampu bertarung dengan para bajak laut, ya meskipun hanya sedikit yang diperlihatkan ketika itu. Namun, terlibatnya Sengoku dalam pertarungan di Marineford menandakan bahwa kekuatan fisik dan stamina yang dimiliki oleh Sengoku ketika itu masih cukup prima. Selain itu, di usia tuanya, Sengoku masih dipercaya oleh petinggi angkatan laut untuk mengawal penangkapan Doflamingo di Dressrosa. Lalu bagaimana dengan sosok Monkey D. Dragon?
Tentu sebagai sang pemimpin organisasi Revolutionary Army, Monkey D. Dragon diyakini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Jika kita melihat sosok sang ayah yaitu Monkey D. Garp memiliki kekuatan fisik terkuat di antara admiral ketika dia masih muda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sosok Monkey D. Garp lah yang mampu mengalahkan bajak laut legenda yang sangat ditakuti di eranya ketika itu, yaitu bajak laut Rocks. Selain itu, Garp juga dikatakan mampu menghancurkan 8 gunung dengan sangat mudah. Nah, jika kita melihat dari faktor keturunan, pasti kekuatan fisik yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon sangatlah kuat. Bahkan ada beberapa fan art yang menggambarkan sosok Monkey D. Dragon dengan postur tubuh yang berotot dengan tampang yang sangat sangar. Selain itu, di usianya saat ini yaitu 55 tahun setelah time skip, Mimin rasa sih untuk masalah stamina yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon, pasti Dragon ini masih berada di masa primanya. Mengingat karakter yang seumuran Dragon seperti halnya Akainu, Kizaru, Fujitora, dan Aokiji Kuzan masih terlihat sangat prima. Bahkan sosok seperti Akainu saja mampu bertarung 10 hari tanpa henti melawan Aokiji Kuzan di Pang Hazard. Itu artinya Dragon yang berusia 55 tahun tak kalah berbeda dengan stamina yang dimiliki oleh mereka. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Nah, dari beberapa poin yang Mimin jelaskan tadi, Sengoku lebih unggul dari segi kekuatan buah iblis, mengingat kekuatan buah iblis Mythical Zoan milik Sengoku ini tergolong kekuatan buah iblis yang sangat overpower. Selain itu, kekuatan buah iblis Mythical Zoan akan memberikan kekuatan tambahan bagi si penggunanya. Di sisi lain, jika benar Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis Logia Angin, tentunya serangan-serangan jarak jauh akan sangat efektif untuk menyerang Sengoku. Namun jangan salah, kekuatan buah iblis Zoan dikenal memiliki pertahanan yang sangat kuat. Untuk masalah kekuatan haki, Mimin rasa Monkey D. Dragon akan lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan haki yang dimiliki oleh Sengoku. Mengingat kreativitas serangan haki yang dimiliki oleh Dragon seperti halnya teknik cakar naga menjadi serangan yang mematikan dan akan berakibat fatal jika targetnya sudah terkena teknik ini. Selain itu, jika Dragon memiliki kekuatan Hosoku Haki akan memanfaatkannya untuk meningkatkan serangan. Dan hal ini pun akan dilakukan oleh Sengoku, di mana dengan mode Zoan atau mode hybridnya, Sengoku akan memanfaatkan kemampuan Hosoku Hakinya untuk meningkatkan serangan. Dan untuk masalah kekuatan fisik, baik Sengoku ataupun Dragon, sepertinya mereka memiliki kekuatan fisik yang hampir sama. Tetapi untuk masalah stamina, Dragon akan jauh lebih unggul. Mengingat faktor usia akan sangat berpengaruh besar terhadap stamina. Otomatis jika staminanya sudah berada di titik terendah, maka kekuatan serangan dan pertahanannya pun akan berkurang. Dan menurut Mimin, jika pertarungan ini berlangsung 1 lawan 1 serta murni tidak ada campur tangan orang lain, maka pemenang edisi baku hantam kali ini adalah Monkey D. Dragon. Ya, alasannya karena faktor stamina yang dimiliki oleh Sengoku menjadi penentu kemenangan Monkey D. Dragon. Usia Sengoku saat ini 79 tahun, tentu di usianya ini, jika Sengoku terus menggunakan perubahan mode Zoan-nya, otomatis staminanya pun akan terkuras habis. Apalagi jika pertarungan ini berjalan dengan waktu yang cukup lama. Menurut Mimin sih, Dragon tidak akan mudah mengalahkan Sengoku, dan mengulur waktu menjadi kunci untuk membuat Sengoku kehabisan staminanya. Dan di momen ini menjadi kesempatan bagi sang pentolan Revolutionary Army untuk mengakhiri pertarungannya melawan Sengoku. Akan sangat epik jika pertarungan ini diakhiri oleh Dragon dengan menggunakan teknik cakar naganya. Jadi peluang kemenangan dalam pertarungan ini adalah 35% untuk Sengoku dan 65% untuk Monkey D. Dragon. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira siapa yang akan menang jika pertarungan Sengoku melawan Monkey D. Dragon ini terjadi? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time.